Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Nur Salvina Trihardini dari kelas 11 Teknik Otomasi Schneider. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi mengenai resume pada hari ini, resume pembelajaran pada materi PSD pada pembelajaran PLC yang sudah saya jalani di hari ini, yaitu hari ini adalah membahas tentang VSD, yaitu Variable Speed Drive. Nah, dalam penggunaan motor listrik ada dua cara kontrol, yaitu directly control dan indirectly control. Jadi secara langsung dan tidak langsung. Ketika secara langsung itu berarti pengendalian motor tanpa melalui perantara, hanya dari input langsung ke beban. Namun ketika indirectly tidak langsung, maka di situ ada perangkat pengantar antara input dan outputnya, antara input dan bebannya, seperti pada yang sudah dipelajari, yaitu ada kontaktor secara elektrik dan variable speed drive secara elektronik. Nah, jadi pada pembahasan kali ini fokus kepada PSD. PSD merupakan sebuah alat pengatur kecepatan motor dengan mengubah nilai frekuensi dan tegangan yang masuk ke motor. Nah, pengaturan nilai frekuensi ini dimaksudkan untuk mendapatkan kecepatan putaran dan torsi motor yang diinginkan sesuai kebutuhan. Secara sederhananya, prinsip dasar inverter untuk dapat mengubah frekuensi menjadi lebih kecil atau lebih besar dengan mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC, kemudian dijadikan tegangan lagi dengan frekuensi yang berbeda yang sudah dapat diatur. VSD sangat berfungsi bagi pemanfaatan alat-alat berbasis otomatis, yaitu apalagi untuk kontrol motor, dapat mengontrol kecepatan motor, mengatur torsi, menghemat energi, meningkatkan efisiensi operasional, dan melindungi motor dari kerusakan. Kemudian manfaat dari VSD itu tadi mengoptimalkan efisiensi, karena motor kan hanya bekerja sesuai kebutuhan proses, sehingga konsumsi energinya tidak berlebihan. Kemudian perawatannya lebih mudah karena mengurangi kecepatan motor saat tidak diperlukan, jadi lebih efektif dan efisien. Kemudian pengendalian motor yang lebih baik karena kecepatan motor itu dapat disesuaikan secara dinamis untuk memenuhi kebutuhan spesifik atau proses. Nah, di sini ada inverter block yang mana komponennya terdiri dari rectifier atau penyearah, kemudian ada DC, dan juga ada inverter. Penjelasannya adalah pada penyearah tegangan AC itu diubah ke tegangan DC. Nah, biasanya rectifier itu dioda. Kemudian hasilnya itu adalah tegangan DC yang polanya masih belum stabil. Kemudian dilanjut pada rangkaian DC atau DC bus. Di situ tegangan DC yang belum stabil ini distabilkan, dialirkan ke kapasitor. Bank sirkuit ini berfungsi untuk meratakan atau smoothing komponen tadi, smoothing tegangan DC, sehingga tegangan DC-nya itu sudah stabil. Lalu masuk ke inverter. Pada inverter ini adalah inti dari VSD. Komponen ini mengubah tegangan DC yang stabil dikembalikan lagi ke tegangan AC dengan frekuensi dan tegangan yang sudah dapat diatur. Nah, juga ada tahap kontrol, yaitu rangkaian kontrol yang memonitor kebutuhan proses dan menyesuaikan frekuensi serta tegangan AC keluaran inverter secara real time. Bagaimana kecepatan motor berubah? Karena kecepatan motor AC atau rotation per minute itu berbanding lurus dengan frekuensi dan berbanding terbalik dengan jumlah kutub motor. Sesuai dengan rumusnya, yaitu N sama dengan 120 dikali frekuensi per
P yaitu putaran motor, P yaitu kutub motor, jumlah kutub motor. Ketika kita mengubah frekuensi yang disuplai motor, kecepatan motor dapat diatur sesuai kebutuhan aplikasi, menghasilkan efisiensi energi, dan kontrol proses yang lebih baik. Karena ketika tegangan atau frekuensi dikurangi, maka kecepatan dari motor itu juga akan berkurang. Nah, di sini perangkat yang digunakan atau dipelajari adalah perangkat ATP312, yaitu sebuah perangkat VSD dari brand atau merek perusahaan silinder elektrik yang berfungsi untuk mengatur kecepatan dan arah putaran motor induksi AC dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan. Kelebihannya adalah dapat dikendalikan secara lokal maupun remote. Kemudian juga ada parameter atau di sini itu ada simbol-simbol untuk sebagai penanda yang akan muncul di display. Karena displaynya itu tidak besar, jadi dia tidak besar, hanya segini. Jadi dia dengan singkatan-singkatan dari kata seperti BFR atau RDY, ready, ACC itu acceleration, deceleration, juga ada TCC, mode control, dan lainnya. Nah, di sini ada dua jenis kontrol, yaitu ada 2 wire dan 3 wire. Ketika memakai 2 wire, di sini L1 itu untuk forward dan L2, L3 atau selanjutnya itu reverse. Jadi ketika motor dari forward itu bisa langsung ke reverse ketika diganti. Kalau yang 3 wire itu dia L1-nya itu sebagai stop, LI2-nya forward, dan LIX atau 3, 4, 5-nya itu sebagai reverse. Jadi ketika dari forward ke reverse itu harus di stop terlebih dahulu. Nah, di sini adalah perangkat dari VSD. Di sini ada terminal dari motor. Di sini adalah ilustrasi dari di sini ilustrasi dari PLC. Kemudian di sini juga ada ilustrasi dari di sini kita coba hubungkan. Nah, pada terminal ini merupakan untuk dihubungkan ke motor, yaitu di sini U1, U2, dan U3. Lalu di sini potentiometer bagian tengahnya itu dihubungkan ke bagian kiri dihubungkan ke COM, tengah dihubungkan ke A1, dan ini dihubungkan ke volt. Jadi seperti itu. Kemudian kalau untuk karena di sini menggunakan PLC sebagai kontrolnya, jadi COM pada outputnya itu dihubungkan ke 24 volt. Maka kita harus menggunakan satu channel, tidak boleh berbeda, karena di sini kita menggunakan supply dari power supply yang ada di VSD. Nah, kemudian pada L2 ini dihubungkan ke output yang ada di PLC, begitu juga L1. Kemudian di sini untuk setting VSD untuk pabrik, di sini kodenya ada RDY, konfigurasi, FCR, RE, CL. Kemudian ada setting 2 wire melalui ready, baru itu konfigurasi, full, input output, TCC, kemudian 2C. Di sini juga ada setting kecepatan dengan RDY, konfigurasi,
low speed. Di sini ada masukan nilainya, dan yang keempat juga dapat setting saklar L2 melalui RDY, konfigurasi, kemudian full font, RRS, dan file 2H. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkat mengenai resume materi pada hari ini. Atas segala kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.